Yesus, kuasa-Mu Tuhan yang selalu ada tuh dari awal tengah sampai akhirnya Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang memberkati setiap hidup kami, Bapak pribadi, aku pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan kita ada dalam anugerah Tuhan untuk kita bisa ada dalam situasi doa bersama. Karena waktu yang begitu sulit, ketika kita sudah ada di sini, baiklah kita akan maksimalkan. Nah, saudara sekalian, memang tahun 2023 ini kita sedang mengadakan terobosan-terobosan untuk bagaimana memanage tentang pelayanan kita. Nah, untuk itulah kita perlu bersama-sama untuk sebagai gembala saya berbagi visi terus setiap saat, karena buat saya sebagai seorang bapak rohani, ternyata tipikal bapak rohani maupun bapak atau orang tua itu memang mirip lah. Dalam artian pengen supaya pesan itu mendarat itu disampaikan berulang-ulang. Dan bahkan ada terkesan dalam pengumuman pun saya kayak khotbah ulang begitu. Karena apa? Supaya jelas gitu ya. Meskipun itu pun juga salah tafsir atau masih belum mengerti juga ada. Tetapi itulah minimal saya punya tanggung jawab untuk menjagai informasi kebenaran secara baik. Nah, saya rindu membacakan di dalam Matius 18 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 ya. Matius 18 ayat 6 sampai yang ke-11. Nanti kita akan membaca di dalam terjemahan BIMK ya, masa kini, bahasa Indonesia masa kini. Ya, kita ada dalam satu renungan dalam perikop siapa yang menyesatkan orang. Ya. Mari kita akan baca dalam terjemahan baru dulu. Ayat 6 yang pria, baru ayat yang ke-7 yang wanita. Matius 18 ayat 6 sampai yang ke-11. Mari dia 1, 2, 3. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, curilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Baik, saya akan membacakan di terjemahan masa kini. Berkatanya seperti ini. Siapa yang menyebabkan salah satu dari orang-orang yang kecil ini tidak percaya lagi kepadaku, lebih baik kalau batu penggilingan diikatkan pada lehernya dan ia ditenggelamkan di laut yang dalam. Alangkah celakanya dunia ini karena hal-hal yang menyebabkan orang berdosa. Memang hal-hal seperti itu akan selalu ada, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Kalau tanganmu atau kakimu membuat engkau berdosa, potonglah dan buanglah. Lebih baik engkau hidup dengan Allah tanpa sebelah tangan atau kaki, daripada engkau dibuang ke dalam api neraka dengan kedua tangan dan kakimu.
Dan kalau matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah dan buanglah. Lebih baik engkau hidup dengan Allah tanpa satu mata daripada dibuang ke dalam api neraka dengan kedua mata. Nah, saudara sekalian, saya melihat bahwa dalam perkembangan rohani di dalam sebuah gereja itu akan selalu muncul bayi-bayi rohani yang digambarkan sebagai anak-anak kecil. Nah, di sini yang saya akan sharing sama-sama adalah bahwa kita inilah dianggap sebagai orang-orang yang dewasa rohani seharusnya. Dan ternyata menjadi orang yang lebih dulu percaya Tuhan itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Yang kedua, sebagai orang yang lebih dulu tahu tentang kebenaran, itu punya tanggung jawab lebih besar. Dan orang yang pernah sekolah teologi itu punya tanggung jawab yang lebih besar. Saya pun sebagai gembala punya tanggung jawab yang lebih besar. Nah, untuk itulah berbagai cara untuk saya upayakan itu. Tetapi setiap kita harus memiliki pikiran yang jernih bahwa tidak mungkinlah gembala itu melakukan apa-apa itu untuk menyesatkan orang. Itu aja dulu. Jadi bapak dengan cara ngomong, ibu dengan cara bawelnya, dia melakukan satu pengkalimatan atau arahan itu pasti niatannya baik. Begitu loh. Jadi tidak ada bapak yang baik itu yang memberikan batu atau kalajengking. Yang penting ini dulu, begitu ya. Jadi apalagi dalam kita baru mulai, ya, saya melihat bahwa visi tahun 2023 itu memang luar biasa saya dapatkan itu. Dan ternyata ketika kita mulai berfokus kepada SDM, maka berfokus kepada ukuran. Ketika berfokus kepada ukuran, maka berfokus kepada nilai. Nilai itu adalah nilai kegiatan, nilai itu adalah nilai orang, nilai itu adalah nilai karakter. Dan dalam fokus tersebut, saya dan kita sekalian saling mendukung, membawanya dalam doa supaya Tuhan hadir di dalam visi tahun 2023. Ingat konsekuensi daripada Tuhan hadir akan banyak dibukakan. Nah, untuk itulah kita harus memang tanggapi betul bahwa Tuhan mulai munculkan sesuatu yang istilah kata ini adalah sebuah, ya, Tuhan memberikan pencerahan, vision, memberikan mata batin kepada kami gembala dan kepada teman-teman semuanya, tetapi iblis juga mengganggu di situ. Nah, memang kita sedang mau mengawali dan nanti kita akan legalitaskan itu pada Februari. Kira-kira meskipun itu akan bergulir terus, karena kita kan tetap pada fokus SDM ini tentunya ada yang orang-orang sudah siap. Ada orang-orang yang mesti di rolling. Ada orang-orang yang memang mesti di regenerasi, ada orang-orang yang mesti direkrut. Nah, inilah yang menjadi tantangan buat saya ketika memberikan fokus ini, menjadikan kita saling mengukur satu sama yang lain, begitu ya. Tetapi lebih baik, karena selama ini dalam gereja itu mungkin tidak ada ukuran, Bapak Ibu sekalian. Kalau di sekolah itu kan ada ukurannya. Anak ini bisa diukur dengan cara ulangan harian, ada PSPR. Dan kemudian dinyatakan bahwa dia itu remet atau tidak, itu kan ada. Terus kemudian secara presentasi juga di dalam sekolah itu ada. Nah, makanya ketika saya gulirkan tentang sebuah presensi atau kehadiran di setiap wilayah itu, ya menjadi sesuatu yang orang tadinya tidak dipermasalahkan kehadirannya menjadi ditanya, kan begitu ya. Nah, ini kan sebuah ukuran. Nah, selama ini kita nggak punya ukuran bahwa ternyata di wilayah kita itu ada teman-teman sejemaat itu yang rupanya ada yang setahun atau lebih atau 6 bulan nggak hadir. Kenapa kita nggak tahu? Karena tidak ada data, tidak ada yang bertanya. Kenapa tidak ada yang bertanya? Karena di wilayah tidak ada koordinator wilayah. Kan begitu, saudara. Jadi akhirnya karena tidak ada job desk untuk setiap wilayah-wilayah ada SDM yang menangani, akhirnya ya
mungkin Pak Gembala udah tahu kali, atau mungkin tetangganya dia sudah tahu, padahal juga nggak tahu. Nah gitu. Nah tentunya ada banyak yang dinamika ini akan menuju positif, karena saya bertanya, adakah sebuah lembaga itu yang tidak terukur? Tentunya semuanya terukur. Ya, orang kita main arisan saja terukur kok. Betul nggak? Kita ada di kelompok RW, RT itu juga terukur kok. Kita masuk sebuah, itu ada membernya namanya. Ketika nggak meneruskan itu, maka membernya hilang. Itu kan ada semua. Nah makanya dengan demikian ketika kita memberikan arahan seperti ini bukanlah sesuatu yang baru, cuma belum terbiasa. Gitu aja sebenarnya. Nah makanya pesan saya teman-teman semuanya, kita lakukan dulu. Karena kan memang belum sampai 3-6 bulan, kita baru mau mulai gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah ukur hari-hari ini sebelumnya belum terukur, karena kita kan baru mulai sekali perdana semualah. Nah yang lain juga belum begitu ya. Nah, jadi pesan saya adalah baiklah kita akan jalankan dulu, karena proyek itu harus berjalan dulu baru ketahuan alatnya itu tepat atau tidak. Nah termasuk SDM itu. Orang bilang on the right man on the right place. Artinya kita menempatkan orang yang benar mutunya dan juga nanti hasilnya akan baik. Kalau orang itu administratif, dia suruh lapangan, dia akan gagal. Kalau orang lapangan disuruh ngantor terus, itu juga gagal. Seorang penginjil disuruh untuk mengembalakan, dia nggak betah. Contohnya apa Pak? Kalau seorang gembala, dia itu adalah tipikal penginjil, dia kan nggak betah stay. Begitu. Kalau saya memang gembala, jadi saya betah stay begitu ya. Tetapi seorang penginjil, dia akan selalu bertanya, saya bisa nggak melayani di situ? Dia cari informasi melalui Google, ada nggak yayasan tertentu misioner yang kemana-mana. Jadi ada jemaat tetapi dia tinggalin dulu. Ada yang tipikalnya rasul, dia cuma merintis, setelah itu jadi diserahkan kepada orang, dia cari tempat lain, dia merintis lagi, jadi dia akan kasih ke orang lagi. Jadi tipikalnya beda-beda. Nah untuk itulah cara khotbahnya pun juga beda. Nah begitu ya. Nah saya pikir di tipe pengembalaan itu kebanyakan orang tidak betah melihatnya, apalagi orang-orang yang tipikal penggebrak, kolerik itu melihat saya mungkin nggak betah karena mungkin terlalu pelan gitu ya. Nah, padahal seorang bapak yang mesti melahirkan kemudian untuk bisa memelihara itu membutuhkan usianya kapan, tidaknya kapan. Beda sama tamu gitu ya. Kalau tamu dia nggak setuju, tek langsung habis itu dia pulang. Nah pemakluman inilah yang saya berharap pada kita sekalian untuk bisa coba mencerna dan juga bisa menangkap Pak Gembala, Pak Sigit ini apa yang diputuskan itu pasti dengan doa, dengan perincian yang matang. Tidak mungkinlah memutuskan segala sesuatu dengan sembrono yang artinya pengen mencidrai yang lain, tidak. Kita melihat gambar besar seorang bapak itu yang punya anak-anak yang rohani yang begitu banyak pun juga tidak selevel. Saya melihat kalau saya mengajar itu lebih mudah Bapak Saudara. Karena apa? Ya saya ngajar kelas 1 semuanya kelas 1. SMP semuanya SMP. Nah kok di jemaat kan nggak gitu. Contoh kata saya ada di sini, ya umur kita beda-beda semuanya. Bagaimana saya melihat ke dia ini, nanti saya bisa olah katanya beda. Melihat kemana jadi beda gitu ya. Nah oleh sebab itu dalam penerapan ini saya berharap setiap kita itu menjadikan kita menjadi dewasa untuk mengcovering orang-orang yang memang masih kecil atau bayi rohani. Saya anggap bahwa ketika orang itu sudah cukup lama tidak bergereja, misalnya 2 tahun, dia bisa masuk kepada bayi rohani lagi. Nah oleh sebab itu ada beberapa jemaat yang baru itu saya berharap dan saya menjagai betul. Jadi saya ingatkan dari sini ya saudara sekalian, ketika akan berkunjung pada jemaat baru itu tetap konfirmasi kepada saya sebagai gembala. Saya lebih memahami orang baru itu adalah siapa yang membawa dia. Nampaknya ada beberapa orang yang bawaan siapa ya kita komunikasi sama orang tersebut. Karena yang bisa diterima itu sahabatnya itu dulu. Sampai mapan betul di sini dan kita baru bisa gembala atur bagaimana caranya. Kita kan pernah 1-2 kali yang salah menangani. Baru orang baru rasa dihakimi, langsung didoakan.
Enggak saja waktu itu ditegur pekerjaannya apa. Wah, lama-lama dia merasa nggak nyaman. Yang kedua, bahwa orang-orang yang hadir di sebuah gereja seperti kita ini, mungkin dia punya pengalaman di sebuah tempat yang besar, mungkin yang dia cari yang kenyamanan. Begitu ya. Nah, saya pikir setiap itu pasti ada sesuatu dan itu yang kita jagai. Dia pengen mendapatkan kabar baik. Nah, itulah. Makanya saya berpikir bahwa teman-teman kita yang baru itu adalah pengen kesejukan, pengen komunitas yang saling mengerti, pengen mendengar kabar baik. Ini yang saya minta kepada setiap kita itu menjagai, ya. Jadi jangan sampai diinformasikan hal-hal yang sebenarnya untuk bayi rohani tidak siap, begitu ya. Saya pikir setiap orang yang menjadi jemaat baru di sebuah gereja itu akan persis tahu bahwa gereja itu nggak sempurna. Tetapi bukan berarti kita yang memberikan informasi itu, begitu ya. Nah, oleh sebab itu cara kita pengembalaan itu harap setiap kebijakan gembala itu ditafsirkan dengan jernih supaya oh iya, saya ini adalah corongnya gembala. Saya ini adalah sebagai sebagai pelayan daripada sebuah gereja yang tentunya dinantikan sebuah kebaikan. Nah, itu ya. Jadi oleh sebab itu beberapa teman kita, ya puji Tuhan ada beberapa yang memang ada di kita itu harus kita jaga dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian di sini saudara sekalian, ternyata memang saya menyadari sekali bahwa beberapa ukuran itu memang di sini diukur juga. Nah, sebelumnya saya udah kasih tahu di dalam firman Tuhan yang saya sampaikan itu bahwa di buku Komsel ya. Nah, itu saya bacakan ulang bahwa setiap kelompok itu selalu ada yang namanya pendukung, ada yang memang abstain, ada juga yang namanya pemberontak, penyangkal itu 2%. Di setiap apapun ada. Dalam keluarga juga ada kok. Jadi ada anak-anak yang memang nurut, tetapi anak-anak ya disebutnya bukan memberontak, tetapi selalu mengcovering dulu gitu, mengencountering gitu. Setiap ajakan, setiap nasihat itu selalu ada. Memang ada. Tetapi ini agak bahaya kalau dalam ranah pekerjaan Tuhan. Dikatakan apa di situ tadi? Alangkah celakanya juga ini karena hal-hal yang menyebabkan orang berdosa. Memang hal-hal seperti itu akan selalu ada. Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Ini yang saya garis bawahi. Kenapa di sebuah hukum itu dalang itu lebih berat hukumannya? Karena dia melakukan dan mengajak. Follower itu beda. Makanya saya dalam menangani hal-hal di jemaat itu saya melihat dalangnya siapa. Karena follower itu bisa dalam level seperti kata Tuhan Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Hati-hati saudara. Makanya saya berharap pada semua pelayan Tuhan, kita itu bukanlah orang pencetus daripada masalah, kita bukanlah troublemaker-nya, tetapi kitalah raja damai dalam sebuah kelompok itu. Ini harapan saya. Ya, jadi kita yang memang memadamkan api, bukan kita yang memanti api. Nah begitu. Itu keinginan saya seperti itu. Soal itu jemaat-jemaat yang baru kita akan jagai dengan baik. Artinya saya sebagai kakak rohani, saya harus membawa mereka itu untuk masuk surga sama-sama. Jangan bawa mereka di dalam kepahitan hati, ya. Karena bedanya orang baik sama orang yang memiliki pengalaman jahat ini. Kalau orang memiliki pengalaman jahat, dia selalu mencari yang senasib. Dia akan sebarkan kepahitan kepada orang. Gitu. Itu terus begitu. Ya. Nah, oleh sebab itu hendaklah kita itu adalah sebagai saksi-saksi yang baik, karena sekali lagi bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Kenapa saya stay di sini apapun keadaan pribadi saya? Karena saya takut sama Tuhan. Kalau saya nggak takut, saudara, rasanya banyak opsi gitu ya. Tetapi inilah yang membuat saya dan terus dikasih pengalaman bahwa memang menjagai umat Tuhan itu seperti ini. Tetapi catatannya adalah dengan kesabaran hati, begitu ya. Nah, saudara sekalian, dan kemudian di situ dikatakan bahwa ini sangat luar biasa loh. Kadang orang itu menjagai
seperti alat-alat tubuh itu, mata dan kemudian tangan itu tetap utuh supaya apa? Supaya ya dia kelihatan baik, tetapi masuk dalam neraka. Tuhan bilang apa? Mending kau picek, tapi kau masuk surga. Mending kau nggak punya tangan, tetapi kau masuk surga. Artinya apa? Untuk menjaga supaya kita nggak berdosa itu banyak yang dipenggal. Kadang-kadang kita tuh kehilangan tangan, kehilangan mata, yang artinya kadang setelah ikut Tuhan itu banyak yang diambil daripada kesejahteraan kita, termasuk teman-teman kita, termasuk pekerjaan kita, penghasilan kita. Kemudian kesenangan-kesenangan yang biasanya bersama teman-teman kita lakukan itu kita kehilangan demi kerajaan surga. Dan kadang-kadang apa-apa yang kita punya itu harus kita redam, jangan sampai itu membuat dosa. Makanya selalu kan saya ungkapkan sering di anak-anak muda juga bahwa kata-kata sia-sia itu akan dibawa dalam pengadilan Tuhan. Kata-kata sia-sia itu apa? Kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang memprovokasi, kata-kata yang mengajak orang untuk pahit hati, kata-kata yang membuat orang itu menjadi berpikiran jelek. Nah itu kan hal-hal yang sia-sia. Itu yang dibawa ke pengadilan Tuhan. Dan kita berharap sekali bahwa setiap perkataan kita itu mengandung berkat. Tadi pagi saya kasih renungan di jemaat grup kita bahwa apa yang baik, yang sedap didengar, terus apa lagi? Pikirkanlah itu. Semuanya kan dari pikiran, saudara. Jadi kalau pikiran kita baik, jari-jari kita juga akan menuliskan sesuatu yang baik. Kalau orang hatinya baik, gini, ada sesuatu yang jahat, dia akan respon dengan baik. Apalagi sesuatu yang baik. Tetapi kalau orang pikirannya jahat, sesuatu yang baik, itu dia respon yang jahat. Apalagi sesuatu yang buruk, pasti akan buruk. Oleh sebab itu setiap kita cara mendeteksinya adalah ketika orang berbicara tentang orang lain, kita pertanyakan, orang lain tersebut dia benci atau tidak? Karena bagi orang yang dia benci, apapun itu jelek. Udah tahu misalnya presiden gitu ya, diomongin gini-gini, yang ngomong siapa, kelompok mana? Pembenci presiden, ya pasti. Kenapa kita mesti percaya? Tetapi sebaliknya, kalau orang itu mencintai seseorang, seburuk apapun dia nggak akan berbicara yang buruk. Kenapa kita menjaga orang tua kita, keluarga besar kita, meskipun seburuk apa? Karena kita cinta sama mereka. Gitu sudah. Makanya kalau kita diajak orang ngobrol, dan dia ngobrol tentang siapa yang kita tahu bahwa orang tersebut memang tidak suka dengan dia, ya kita tutup kuping, apapun pasti jelek. Gitu. Nah kita kadang-kadang bodoh, dibawa kepada hidup dia. Jadi setiap orang jatuh ngajak untuk berbuat jahat, selalu begitu. Oleh sebab itu di dalam persekutuan kita ini, kita baru memulai segala sesuatu, banyak hal yang harus kita atasi, kita harus kembali daur ulang tentang kegiatan-kegiatan kita, dan kita membutuhkan kesatuan. Yang paling kerjaan iblis suka itu adalah pemecah belah. Udah gitu aja. Kayak zaman penjajah, divide et impera, memecah belah. Itu udah kerjaan iblis. Gitu loh. Tetapi secara progres rohani, saya melihat ketika kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan akan dimuliakan dalam sebuah gereja, baik Tuhan itu akan dimulai dengan ujian-ujian. Saya pesan hanya bertahan saja. Bertahan. Memiliki hati yang baik. Bertahan untuk tetap melakukan yang baik. Dan vocab daripada yang saya ungkapkan selalu, jangan pernah ada kata mengundurkan diri. Karena itu yang buat Tuhan itu sangat marah. Kalau proses nggak enak, semua nabi Tuhan ngalamin nggak enak. Tetapi orang yang berhasil itu adalah orang yang setia. Lihatlah para hamba Tuhan. Siapapun yang berhasil, apakah mereka tidak pernah ngalamin sakit, nggak pernah ngalamin cedera, nggak pernah ngalamin fitnahan, goncangan. Mereka yang berhasil itu hanya orang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Orang yang ketika jatuh dia bangkit lagi. Orang yang dia mendengar nasihat-nasihat. Setiap nabi Tuhan pun ada penasihat.
raja yang luar biasa, ada penasihat. Kalau raja di Israel waktu itu, penasihatnya adalah nabi-nabi Tuhan. Dan ketika ada orang tidak mendapatkan nasihat yang baik, dia akan menjadi musuhnya Tuhan. Nah, untuk itulah saya garis bawahi setiap kita sekalian, marilah ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan, kita akan tuliskan di batu nisan kita itu, kita dikenal sebagai orang yang seperti apa. Karena trek kehidupan itu tidak ada yang bersandiwara. Oleh sebab itu inilah yang menjadi catatan buat saya. Saya nggak tahu Tuhan panggil saya kapan. Kita juga nggak tahu kapan Tuhan panggil kita sekalian. Yang jelas ketika kita meninggal, paling nggak anak-anak kita yang di bawah itu berucap kata, wow, si om itu, si opa itu, si tante itu luar biasa loh waktu semasa hidup. Ketika orang meninggal, dia akan berbicara semasa dia hidup. Kalau kita terdengar sebagai pecundang, sebagai pemberontak, sebagai penggerak yang tidak baik, tidak cuma di neraka, di dalam kehidupan sosial masyarakat pun itu menjadi bergunjingan. Oleh sebab itu, mari yang penting satukan hati kita untuk kita masuk kepada pengalaman yang luar biasa di tahun 2023. Dan saya percaya kita sudah memulai dengan berjuang, terus satukan ketetapan hati kita untuk kita masuk kepada kemuliaan-kemuliaan Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Itu saya sampaikan, kita akan berdoa.